media, sehat selalu ya. Saya sebagai praktisi hukum memberikan komentar dan pendapat tentang rencana kasasi Saudari Nikita Mirzani. Ya, apakah sudah menyatakan kasasi? Media, rekan-rekan media tahu sudah menyatakan kasasi. Iya. Enggak, kalau kasasi itu memang jadwalnya, waktunya, jatuh temponya 14 hari kalau pidana itu kasasi. Nah, saya pikir itu adalah langkah hukum yang harus diambil seorang Nikita Mirzani. Karena pengadilan tinggi itu hanya sifatnya sementara putusan itu. Nah, apabila kita tidak terima atau terdakwa tidak menerima itu, maka harus dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung ya, walaupun nanti berkas pernyataan kasasi itu di Pengadilan Negeri Pengaji, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu nanti disampaikan memori setelah menyampaikan pernyataan kasasi 14 hari, sampaikan memori kasasi. Nah, langkah-langkah hukum itu adalah diatur oleh undang-undang. Nah, kalau masalah berat atau ringan atau tetap menguatkan itu nanti adalah kewenangan hakim Mahkamah Agung begitu. Kalau abang dari kalau terkait meringankan, kalau misalnya nanti hakim Mahkamah Agung meneliti lagi terkait putusan majelis hakim yang di PN Selatan kan tidak ada TPP, sedangkan majelis hakim di Pengadilan Tinggi mungkin terbukti sah ada TPP dan pemerasan. Ini akan kalau diperberat bisa hampir kan kalau TPP bisa 20 tahun maksimal 15 tahun lah ya, 15 atau 20 tahun. Ini gimana Bang? Kalau saya menilai sebenarnya ya tidak terbukti itu TPPU. Ya uangnya kan tidak ada digunakan oleh Saudari Nikita Mirzani, ya kan? Dan kemudian dari fakta persidangan itu bahwa uang kontan yang diterima oleh Mail, ya kan? Dan sudah dilakukan penyitaan oleh jaksa. Dan kemudian juga seorang korban yaitu Saudari Reza Gladys itu langsung membayarkan kepada developer. Silakan aja developernya ditarik, ya kan? Bila perlu dilakukan penyitaan rumah dan segala macam. Nah, saya pikir developer juga mau mengembalikan kalau itu uang panas. Ya kan? Siapa yang mau terlibat kalau itu uang panas? Dikembalikan aja. Jadi tidak ada pencucian uang di situ. Kalau pencucian uang tahu nggak undang-undangnya itu? Jadi uang yang haram, uang yang ilegal, yang tidak benar, kemudian diusahakan menjadi seolah-olah benar. Jadi sudah ada usaha yang baru dibuatnya itu. Padahal itu adalah uang hasil dari pencucian uang tadi, uang dari yang kejahatan gitu. Nah, ini ada nggak uang tersebut diterima dari yang salah, kemudian dia gunakan seolah-olah berbisnis yang baik. Nah, kalau itu baru masuk unsur pencucian uang. Kalau ini kan belum ada usaha. Belum ada, hanya diminta supaya ini ditransfer kepada developer. Nah, kan tahu developernya siapa, ya mungkin bisa dilakukan penyitaan kepada developer tersebut karena ini uang adalah yang tidak benar didapatkan. Saya pikir itu. Jadi nanti hakim Mahkamah Agung itu akan menganalisa perkara ini dengan seadil-adilnya. Karena nanti itu Mahkamah Agung selalu berpikir bukan lagi penerapan hukumnya, tapi adil tidak seseorang Nikita Mirzani itu dihukum karena dia tidak mendapatkan apa-apa sekarang itu. Begitu barangkali. Nah, jadi emang bisa menilai hukuman itu bisa berkurang darinya 6 tahun dilihat dari majelis hakim Mahkamah. Ya itu kalau itu kita serahkan kepada Mahkamah Agung. Kalau saya berprinsip karena tidak ada dia melakukan penggelapan uang itu ataupun menerima uang tersebut, ya tidak ada kejahatan di sana. Di mana letak kejahatan? Kan uangnya juga sudah disita oleh jaksa. Ya kan nanti paling dikembalikan. Memang pidana ini adalah perbuatan, yang dihukum itu perbuatan. Tapi biasanya perbuatan itu didukung dengan materi yang telah digelapkan atau diambil atau dikuasai oleh terdakwa. Ini tidak ada sama sekali yang dikuasai. Ya kan? Jadi menurut saya setelah tidak ada kerugian. Nah, nanti dikembalikan aja kepada si korban, kan begitu. Saya pikir. Apalagi sekarang kan melakukan gugatan perdata ini. Reza Gladys juga perdata, kemudian kita juga melakukan perdata. Ya nanti dibuktikan aja di keperdataan itu apa putusan nanti di perdata itu. Saya pikir untuk sementara pidananya harus dibebaskan. Nah, tapi pikiran dari majelis hakim dan tinggi ya berbeda. Dia bilang bikin secara sah terbukti mengabulkan. Yang tadi yang bilang dia disuruh bayar berapa, itulah yang membuat kata-kata mengabulkan sesuatu yang menjadi pencucian uang TPP.
Oke, jelas kalau mengaburkan bahasanya kan kabur. Kalau kabur kan masih samar-samar, jadi kita tidak bisa memutuskan perkara yang kabur. Kalau namanya kabur, tuntutan dan dakwaan itu, ya artinya memang harus bebas terdakwa. Harus fakta, hukum itu harus fakta. Melanggar pasal sekian, ada unsurnya karena perbuatannya ini, kemudian orang yang melakukan itu benar Nikita Mirjani, kemudian barang yang diambil itu adalah milik orang lain, merupakan melawan hukum, ya kan? Sehingga menguasai dan ada padanya barang tersebut. Ini ada pada siapa barangnya? Iya kan? Nah, makanya saya katakan bahwa seharusnya dibuktikan tentang ITE-nya yang lebih. Ada nggak semacam dia melakukan pengancaman atau dugaan pemerasan? Nah, kalau dia hanya menyampaikan dan mengatakan bahwa jangan beli produknya si A, karena produk si A ini ada unsur-unsur ini begitu. Nah, yang menilai itu sebenarnya adalah BPOM, ya kan? Nah, BPOM hadirkan di persidangan, tapi waktu itu kan BPOM tidak dihadirkan. Nah, sehingga memang seorang Nikita Mirzani juga tidak berhak menyampaikan itu. Seharusnya kalau memang ada dugaan dugaan ada mengandung merkur atau segala macam kimia di skincare-nya, harus laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, nanti pihak yang berwajib yang menganalisa. Nah, mungkin nanti si Nikita Mirzani sebagai saksi pelapor di sana. Begitu barangkali. Kalaupun menerima bisa dipersoalkan, tapi kalau majelis hakim Mahkamah Agung beda, dia memberatkan Niki dan kuasa hukum Niki atau PH Niki akan memikirkan langkah Irman itu akan melakukan PK. Sedangkan itu masih di dalam tahanan. Sedangkan PK itu sudah ingkrah ya kan Mas? Ya, jadi iya, kalau itu kasasi nanti tetap juga tidak diterima ya. Kalau hukuman berat, ringan ataupun sama dengan putusan pengadilan tinggi, nah kemudian Nikita Mirzani dan kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah PK, ya kan, itu sah-sah saja, boleh. Itu kan masih diatur dalam undang-undang. Nah, artinya kalau putusannya bebas kan tidak ada PK lagi. Ya, tentu dia harus keluar dari tahanan. Tapi kalau misalnya putusannya juga masih memberatkan sehingga dia tidak menerima, boleh langkah PK walaupun memang putusan Mahkamah Agung itu tidak menghalangi daripada PK. Artinya kalau putusan Mahkamah Agung ingkrah. Kalaupun nanti ada PK kemudian dia dibatalkan dengan PK atau dia dibebaskan dengan putusan PK, ya dia juga harus bebas begitu. Jadi itu memang prosedur-prosedur langkah-langkah hukum yang harus dijalani. Nah, kalau misalnya nanti PK pertama nanti tetap ditolak, nanti kan ada waktu. Ada waktu lagi untuk PK kedua apabila memang ada temuan-temuan, ada novum, bukti baru, ada kehilapan hakim, kemudian ada saksi yang dulu belum dihadirkan tapi dihadirkan lagi oleh saudari Nikita Mirzani, itu boleh. Begitu barangkali hukum acara. Masih tetap yakin Niki bebas konslet? Oh enggak, kalau yang membebaskan itu bukan kita. Kita hanya mengkomentari tentang prosedur hukum acara pidananya. Dan kemudian fakta-fakta persidangannya. Kalau memang hakim Mahkamah Agung yakin bahwa itu tidak termasuk unsur tindak pidana pemerasan yang melalui Undang-Undang ITE, ya harus bebas. Tapi kalau memang Hakim Agung yang menyatakan bahwa di situ itu memang ada pemerasannya, sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum dan kemudian menguntungkan diri sendiri, nah atas perbuatannya memang harus dihukum. Nah, Hakim Agung lah nanti kita serahkan seperti apa. Barangkali itu.